Sebetulnya ini termasuk dalam poin keempat, yaitu kami meminta para penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas, keadilan, dan profesionalisme. Bahkan kita juga menyebut terkait dengan keputusan DKPP terkait pelanggaran etika oleh KPU, begitu. Jadi bagi kami bisa jadi memang keputusan-keputusan itu tidak bisa, maksudnya keputusan yang diambil oleh MK dan keputusan yang diambil oleh KPU untuk menerima registrasi paslon pada bulan Oktober lalu itu tidak akan saat ini tentu secara politis juga tidak bisa untuk di revoke ya, dibatalkan begitu. Itu tidak bisa dibatalkan, kita realistis terhadap hal itu. Tetapi ini harus dicatat sebagai sesuatu yang mensiderai integritas pemilu itu sendiri. Dan makanya kami meminta agar tidak boleh terulang lagi, karena setelah ini KPU akan dinilai dari proses penyelenggaraan pemilunya. Artinya apakah misalnya C1 dari desa sampai kemudian rekapitulasi ke kecamatan, kabupaten, dan seterusnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, ada intimidasi atau tidak, berjalan dengan baik atau tidak, begitu. Itu hal-hal yang nanti akan dilihat sebagai pelanggaran etika kan, kalau ada persoalan. Itu tidak boleh terjadi lagi, karena ini udah minus kepercayaan publik. Nah, kalau kepercayaan publik ini minusnya terus tergerus, maka legitimasi hasil pemilunya juga akan mendapatkan pertanyaan dari publik, dan itu akan menciptakan ketidakstabilan. Kalau secara legal formalnya mungkin bisa dipenuhi, tetapi kalau legitimasinya tidak terpenuhi, lalu bagaimana? Karena itu kami mengharapkan KPU terutama, karena sudah disemprit gitu ya, itu harus berhenti melakukan pelanggaran etika, memastikan tidak ada lagi pelanggaran etika berikutnya. Dan yang kedua, Bawaslu harus lebih punya taji dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran atau laporan-laporan pelanggaran yang dikemukakan oleh warga. Kami juga ingin mengingatkan penyelenggara pemilu bahwa sekarang ini jangan digital, jangan bersembunyi di balik aturan, karena bukti-buktinya itu secara forensik ada, video-videonya ada. Karena itu mata masyarakat itu 100% ada di Bawaslu dan KPU. Begitu. Akhir-akhir ini kan kampus-kampus melaksanakan sikap dan akhir ini juga pemerintah meminta rektor untuk membuat testimoni yang baik untuk sikap dari Gus Durian itu seperti apa? Itu menarik sekali ya, rektor Unika Sugio Pranoto yang pertama kali meramaikan itu teman main saya dulu waktu kuliah di UGM. Boncengin, memang orangnya berani sekali kalau Mas Ferdinand itu. Jadi saya sih yakin informasi yang dia keluarkan itu informasi yang benar dan dia nggak takut begitu. Ini memang gini, polisi memang punya kebiasaan untuk meminta tokoh agama, tokoh masyarakat itu untuk bersuara dalam hal apapun deh, misalnya terorisme atau ada konflik atau rumah ibadah yang ada persoalan lalu ada ketegangan masyarakat, biasanya memang polisi melakukan itu. Dan polisi kan juga memberikan keterangan bahwa mereka memang meminta para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membuat himbauan agar pemilu damai, kan gitu ya. Masalahnya kemarin yang diminta itu testimoni kinerja Pak Jokowi, itu yang kemudian jadi pertanyaan besar kan, untuk apa? Ini yang kalau disebut itu sebagai cooling system, saya jadi cooling system yang mana, terhadap apa? Kalau cooling berarti ada yang hot gitu. Nah, ini yang mana yang kemudian oleh polisi itu dijadikan alasan untuk meminta para rektor membuat testimoni terkait kinerja presiden gitu. Jadi sesuatu yang bagi saya itu sangat mengejutkan, dan saya berterima kasih kepada para rektor, para sivitas akademika yang membuka ini keluar.
Karena dengan membuka ini keluar, maka kemudian masyarakat jadi tahu. Ketika masyarakat tahu dan memberikan reaksi, maka polisi juga bisa mengkoreksi, gitu, mengkoreksi apa yang dipandang patut dilakukan dan tidak patut dilakukan oleh masyarakat, sehingga nanti polisi tidak akan melakukan itu. Jadi terima kasih untuk para rektor. Mbak Alisa apa melihat itu bagian dari intimidasi atau? Kalau bagi saya pasti ada. Ya polisi bisa mengatakan bahwa kami tidak bermaksud mengintimidasi, wong selama ini juga minta-minta begitu kok, gitu ya. Tapi pasti ada perasaan terintimidasi kalau melihat konteks, gitu ya. Dan ini polisi harus memperhitungkan itu loh, gitu, karena ada konteks para guru besar Civitas Akademika sedang melancarkan kritik etis ya kepada Presiden Jokowi. Ini kan kalau kritiknya para guru besar ini kan terkait presiden, terkait pelanggaran etik dalam tanda kutip oleh presiden dalam pemilu ini, gitu. Jadi kalau setelah itu kemudian polisi meminta kepada rektor-rektor atau Civitas Akademika yang lain, ya tentu saja akan ada nuansa intimidasi itu, walaupun intimidasinya sangat halus, gitu. Kan sama ya kita dengar para ketua BEM setelah yang gelombang pertama tolak dinasti politik, kan banyak ketua BEM yang tiba-tiba keluarganya didatangi, gitu kan. Ya mungkin hanya ngobrol-ngobrol, tapi itu akan dipandang sebagai apa? Nah, ini praktek yang harus dihentikan, tidak boleh dilakukan oleh Pemda, penyelenggara negara, siapapun, apalagi polisi, karena polisi bawa senjata. Mbak Alisa, petisi tadi ini kan ya seperti yang dibacakan kan awalnya dari kalangan akademisi ya, kemudian meluas dan sepertinya jaringan Gus Durian termasuk yang awal di luar kampus ya untuk menyuarakan petisi seperti ini. Harapan ke depan untuk jaringan-jaringan masyarakat yang lain seperti apa? Kita membutuhkan masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang lain, terutama yang punya asosiasi, untuk juga bersuara. Gitu. Semakin banyak yang bersuara, semakin kelihatan apa saja batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Jadi batas nilai demokrasinya itu ada di mana, gitu. Sehingga kemudian penyelenggara negara tidak menganggap masyarakat tidak tahu apa-apa, tidak menganggap masyarakat itu kemudian naif begitu. Lalu ini kalau secara jujur saya menilai begini, sejak tahun lalu ini mulai ugal-ugalan, gitu, mulai ugal-ugalan nih. Misalnya saja pernyataan dukungan oleh para kepala desa misalnya, itu bagi saya itu ugal-ugalan, gitu. Lalu kemudian pernyataan beberapa menteri sekaligus ketua partai bahwa bansos ini diberikan, ada personalisasi terhadap bansos, itu ugal-ugalan sekali, gitu. Nah, atas praktek ugal-ugalan ini dan yang terakhir dipicu tentu saja puncaknya yang paling tinggi itu adalah soal MK ya. Lalu kemudian terakhir triggernya adalah pernyataan Presiden Jokowi bahwa Presiden boleh berkampanye. Betul, itu secara legal itu diperbolehkan, tapi konteksnya apa, penjelasan ayatnya apa, itu kan nggak dibahas, gitu. Nah, jadi suara dari banyak kelompok masyarakat itu penting untuk menunjukkan sikap masyarakat aslinya bagaimana, gitu. Kalau enggak, ya kan semakin ugal-ugalan. Gitu. Berarti ini kemungkinan akan bergulir terus? Saya melihat ada kemungkinan itu ya. Semakin meluas gitu ya? Iya, kan kemarin ada kelompok perempuan juga sudah. Lalu mulai ada asosiasi profesi juga mulai terus kemudian juga komisioner lama dari lembaga negara extra auxiliary. Jadi auxiliary body seperti Komnas HAM, kemarin KPK, dipicu KPK ya. Para komisioner KPK dari sejak awal berkumpul bersama menyatakan sikap. Lalu ini sebentar lagi Komnas HAM kan udah menerima teman-teman, gitu. Kemarin gerakan perempuan, jadi udah meluas kemana-mana. Kalau ini tidak bisa membuat presiden sebagai panglima tertinggi itu mengendalikan penyelenggara negara untuk menjaga netralitas, ya udah
ya gimana, apapun bisa terjadi tuh setelah itu gitu. Terima kasih. Yuk.